Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renal. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah Indonesia Partit dan Perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Selama masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat kerja paksa, diskriminasi, kemiskinan, dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Namun, pada awal abad ke-20 muncul perubahan besar, yaitu kaum terpelajar Indonesia mulai menyadari bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih melalui organisasi yang teratur. Masa ini dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Video ini juga kita akan membahas dua organisasi penting yang memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Partit dan Perhimpunan Indonesia. Kita akan membahas sejarah pendiri dan tujuan, semboyan, kegiatan, tokoh-tokohnya, hingga akhir perjalanan kedua organisasi tersebut. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda menetapkan politik etis atau politik balas budi. Salah satu programnya adalah memberikan pendidikan kepada sebagian rakyat kecil Indonesia. Dari pendidikan inilah lahir kaum intelektual yang mulai berpikir tentang persamaan hak dan kemerdekaan. Pada saat itu, masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur seperti Tionghoa dan Arab, serta golongan pribumi. Pembagian tersebut menyebabkan diskriminasi. Orang pribumi memperoleh hak yang jauh lebih sedikit dibandingkan orang Eropa. Kondisi inilah yang mendorong lahir organisasi politik yang memperjuangkan persamaan hak seluruh rakyat Hindia Belanda. Indonesia Partit didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini didirikan oleh 3 tokoh besar yang dikenal sebagai 3 serangkai. Ada apa aja sih? Yaitu 3 serangkainya. Ada Daud Beker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Suryaningrat. Indonesia Partit merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka menyerukan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti organisasi sebelumnya yang hanya bergerak di bidang pendidikan atau sosial, Indonesia Partit langsung bergerak di bidang politik. Tujuan utama Indonesia Partit adalah menyatukan seluruh penduduk Hindia Belanda tanpa membedakan suku, agama, maupun keturunan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghapus diskriminasi, memperjuangkan pemerintah yang bebas dari penjajahan Belanda, serta membangkitkan kesadaran nasional. Organisasi ini juga mempunyai semboyan, yaitu Indi for Indiers, yang berarti Hindia untuk orang India. Semboyan tersebut mengandung makna bahwa tanah Hindia Belanda memiliki seluruh rakyat yang tinggal di dalamnya, bukan hanya milik pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, program perjuangan Indonesia Partit meliputi penyebaran semangat nasionalisme, pendidikan politik kepada masyarakat, penerbitan surat kabar, dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial. Salah satu tulisan yang paling terkenal dibuat oleh Ki Hajar Dewantara berjudul Als ik eens Nederlands was, yang berarti seandainya aku seorang Belanda. Artikel tersebut mengkritik rencana sebuah Belanda yang menginginkan merayakan kemerdekaannya dari Prancis, tetapi meminta rakyat Indonesia ikut membiayai perayaan tersebut. Pemerintah Belanda pun marah terhadap isi tulisan tersebut. Akibat pada tahun 1913 Indonesia Partit dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Daud Beker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Walaupun sayangnya sangat singkat, Indonesia Partit sangat berhasil menanamkan semangat nasionalisme yang kemudian menginspirasi organisasi-organisasi perjuangan berikutnya. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan dalam negeri. Di Belanda terdapat banyak mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan. Pada tanggal 25 Oktober 1908, mereka mendirikan organisasi bernama Indische Vereniging. Awalnya, organisasi ini hanya menjadi tempat berkumpul dan mempererat persaudaraan antar mahasiswa Indonesia. Namun, seiring berkembangnya kesadaran nasional, organisasi ini berubah menjadi organisasi politik. Pada tahun 1925, nama organisasi ini diubah menjadi Perhimpunan Indonesia.
Perubahan nama ini menunjukkan bahwa para mahasiswa telah mengakui Indonesia menjadi satu bangsa yang harus merdeka. Tokoh-tokoh penting perhimpunan Indonesia antara lain Muhammad Hatta, Ali Sastronidjojo, Abdul Majid Jojo Diningrat, Nazir Datuk Pamuntjak, Ahmad Subarjo. Di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta, perhimpunan Indonesia semakin aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menumbuhkan persatuan seluruh bangsa Indonesia, mengenalkan perjuangan Indonesia kepada dunia internasional, menggalang dukungan dari negara-negara lain, dan masih banyak lagi. Perhimpunan Indonesia memiliki 4 asas perjuangan, yaitu kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi terhadap pemerintah kolonial, swadaya atau mengandalkan kekuatan bangsa sendiri. Kegiatan organisasi ini menerbitkan majalah Indonesia Merdeka, mengikuti konferensi nasional, menjalin hubungan dengan organisasi anti kolonial dan berbagai negara, serta menyampaikan pidato mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, dunia internasional mulai mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tujuan utama Perhimpunan Indonesia telah dicapai. Banyak anggotanya kembali ke Indonesia untuk membangun negara yang baru merdeka. Seperti Muhammad Hatta kemudian menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Karena perjuangan kemerdekaan telah berhasil, Perhimpunan Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai organisasi pergerakan politik dan aktivitasnya berakhir. Jadi apa yang setelah saya terangkan pada kalian, saya dapat membuat kesimpulan, yaitu Indonesia Party merupakan pelopor partai politik yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi dan pergerakan internasional. Meskipun bergerak di tempat yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Semangat perjuangan mereka menjadi inspirasi lahirnya organisasi-organisasi nasional lainnya, hingga akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.